Bapak Ibu masih bingung tentang kurikulum Merdeka. Sudah ikut pelatihan berkali-kali tapi masih belum ngerti. Pas mau coba dipraktikkan di kelas, tetap belum ada perubahan. Apalagi pas mau buat administrasinya, malah terasa nambah beban dibanding versi Kurtilas. Di video ini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Cukup dua aspek yang mesti Bapak Ibu kuasai. Dijamin Bapak Ibu bisa paham kurikulum Merdeka, yaitu aspek tujuan dan aspek pembelajaran. Pertama, aspek tujuan. Kurikulum Merdeka sejatinya melanjutkan dan menguatkan kurikulum sebelumnya yang pernah ada, yaitu kurikulum 2013. Jadi bukan mengganti. Tujuan akhir dari kurikulum Merdeka ini yang juga merupakan bentuk dari penerjemahan tujuan pendidikan nasional adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila ini tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau BSKAP Kemendikbudristek RI nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini haruslah dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan, agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Enam dimensi ini menjadi fokus utama dari kurikulum Merdeka. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan nanti, hendaknya siswa diarahkan untuk mencapai 6 dimensi ini. Dan itu bisa dilakukan melalui pendekatan budaya sekolah atau pembiasaan baik yang diberlakukan di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan intrakurikuler, dan juga kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi apapun pendekatan dan metode yang akan diterapkan, semuanya harus menguatkan dimensi-dimensi tersebut. Kedua, aspek pembelajaran. Sebenarnya apapun kegiatan atau budaya yang berlangsung selama di sekolah, hakikatnya adalah merupakan sebuah proses belajar mengajar atau pembelajaran. Tapi yang saya maksud dan ingin saya bahas secara khusus di kesempatan kali ini adalah kegiatan pembelajaran inti dalam kurikulum Merdeka, yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian satu, kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran reguler di dalam kelas. Bagian kedua, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Kegiatan intrakurikuler ini sama saja dengan kegiatan pembelajaran reguler pada kurikulum sebelumnya, yaitu berbasis capaian pembelajaran atau CP. Dan CP ini berbasis mata pelajaran. Kompetensi yang harus dicapai tertuang dalam capaian pembelajaran yang dalam istilah kurikulum 2013 disebut kompetensi inti atau KI. Esensinya sama, baik CP maupun KI sama saja. CP ini pun sudah dibuatkan oleh pemerintah. Meskipun CP ini mengalami beberapa kali perubahan atau perbaikan, namun yang terakhir adalah melalui keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek RI nomor 033-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran. Sedangkan kegiatan pembelajaran P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbeda dengan pembelajaran intrakurikuler. P5 ini berbasis tema, bukan berbasis CP atau mata pelajaran. Jadi P5 ini tidak berkaitan dengan CP. Sampai di sini Bapak Ibu harus benar-benar memahami perbedaannya, karena masih banyak dari teman-teman guru yang salah paham.
Pembelajaran intrakurikuler itu berdasarkan CP atau mata pelajaran, sedangkan pembelajaran P5 atau proyek berdasarkan tema. Tema-tema untuk pembelajaran P5 ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah mikir tentang temanya apa. Untuk jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini ada 4 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, rekayasa dan teknologi. Untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan sederajat, tema-temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, dan kewirausahaan. Khusus SMP, MTS, SMA, MA, dan sederajat ditambah tema suara demokrasi. Khusus untuk SMK atau MAK, tema kewirausahaan tidak ada, karena jenjang SMK atau MAK sudah memiliki mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang SMK, tapi diganti dengan tema kebekerjaan. Tema kebekerjaan ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang SMK atau MAK. Lalu bagaimana pengaturan waktu pelaksanaan antara intrakurikuler dan P5? Alokasi waktu yang diterapkan untuk pembelajaran intrakurikuler adalah sebanyak 70% sampai 80% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Sedangkan untuk pembelajaran P5 adalah sebanyak 20% sampai 30%. Misalnya pada jenjang SD kelas 1, dari asumsi 1 tahun sebanyak 36 minggu dan totalnya adalah 1028 jam pelajaran, maka cara menentukan pembagiannya adalah 70%-nya yaitu 756 JP untuk kegiatan intrakurikuler, sedangkan 30%-nya yaitu 324 JP untuk kegiatan P5. Begitu pula pada jenjang lainnya, baik SMP maupun SMA tinggal dibagi saja, bisa 70% dan 30%, atau boleh juga 80% dan 20%, dan seterusnya. Fleksibel, bisa disesuaikan oleh sekolah masing-masing tergantung kebutuhannya. Kegiatan proyek ini paling tidak dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun. Misalkan dari contoh di atas tadi, totalnya 324 JP. Dibagi 3 proyek, jadi masing-masing proyek punya alokasi waktu 108 JP. Jika dalam sehari ada 8 JP, berarti 108 dibagi 8 jadi 13,5. Maka satu proyek ini bisa dilaksanakan selama 14 hari. Boleh satu proyek di semester 1 dan 2 proyek di semester 2-nya, atau sebaliknya. Proyek ini baiknya dilaksanakan di waktu khusus secara serentak. Misalnya setelah 2-3 bulan pembelajaran intrakurikuler, barulah khusus kegiatan proyek. Jadi selama 14 hari sekolah itu diisi dengan kegiatan proyek. Buat Bapak Ibu yang mau tahu gimana caranya membuat modul ajar, bisa langsung tonton video yang ada di kiri. Sedangkan untuk membuat modul proyek, lengkap dengan panduan dan langkah-langkahnya, lanjutin tonton video yang ada di kanan.